Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak, bunda semua. Oh, siap, sudah diizinkan untuk men-unmute. Tadi belum ini ya, belum diizinkan. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, ini Satnaik spesial. Baik, nggak apa-apa Kak Meli Yuni yang belum bisa open cam ya, sambil ngasuh anak-anak. Nah, ini seru nih. Jadi kalau webinar atau belajar sama ibu-ibu itu unik kita. Sambil ngomong anak atau mungkin sambil ngomong bapaknya nggak tahu ya. karena karena on off cam gitu. Jadi alhamdulillah tapi vibes-nya benar-benar luar biasa malam hari ini, dan juga hebatnya kalau perempuan ya. Kalau perempuan itu kalau belajar ya semuanya bisa dikerjakan. Lebih dari multitasking gitu. Kalau laki-laki ya pribadi saya sendiri kalau belajar sambil nyambi itu kayaknya nggak seru gitu. Tapi kalau ibu-ibu ini luar biasa, masya Allah gitu ya. Makanya kalau kata Rasulullah itu kan 3 kali ibumu dulu gitu ya, sebelum bapakmu. Baik, nanti saya ngomong lagi malam ya. Pada malam hari ini kita akan sharing ya, diskusi bersama dengan Coach Dona. Dan ini masya Allah luar biasa sekali yang dibahas ya malam hari ini tentang komunikasi ya, seni komunikasi terhadap orang tua. Bahkan kalau di judul awal itu lebih unik gitu ya. Seni komunikasi ketika bertemu atau satu rumah dengan mertua yang bawel gitu ya. Tapi kita perbaiki agar ini menjadi sesuatu yang memang benar-benar bisa bermanfaat. Atau mungkin di sini ada bapak-bapak ya yang join juga nggak apa-apa. Semoga bisa menjadi wasilah juga untuk kebaikan kita bersama. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Coach Dona, sudah join. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Holik. Halo, gimana kabarnya Kak Holik? Alhamdulillah, saya selalu sehat Coach. Ini luar biasa loh ya para budaya ini Kak Holik ini ya, masih jomblo juga ini ya. Jangan dibahas gitu. Siapa tahu ada kenalan yang cocok buat Kak Holik. Kan nggak apa-apa ya Kak Holik ya. Enggak. nanti urusannya di belakang aja Coach Dona di kantor. Coach Dona malam hari ini kan ini lebih banyak sharing diskusi ya. Dan tadi juga kita sudah share video-video yang ada di YouTube-nya Coach Dona, dan salah satunya kan tentang ini loh, 5 tahun pertama pernikahan itu ujian 5 tahun pertama di pernikahan. Itu kan mungkin buat teman-teman yang di sini yang belum menikah atau mungkin yang baru menikah sebagai keluarga muda, ini sangat-sangat bisa menjadi ilmu yang baru gitu kan. Karena kalau pada Coach Duna tadi disampaikan 5 tahun pertama menikah itu ya sesi masih mengenal gitu loh. Makanya ini sangat unik. Daripada saya banyak ngomong ya, mungkin langsung saja Coach Dona untuk menyampaikan dulu terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Oh ya, sebelumnya ini yang belum kenal nanti silakan kenalan langsung dengan Coach Dona ya. Tapi kayaknya nggak kenal lah. Tadi sudah share kemana-mana ya, insya Allah. Baik, pada Coach Dona dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Holik dan teman-teman Akira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bunda-bunda yang luar biasa. Ini kalau saya sudah sharing bareng sama bunda-bunda ya, ini kebahagiaan tersendiri buat saya. Kenapa? Karena sebuah nikmat buat saya pribadi ya, ketika melihat para bunda semua, dan ini salah satu bentuk saya juga ketika kelas, besar harapan saya nggak apa-apa on cam ya, tetap dihidupkan kameranya walaupun dengan anak. Kenapa? Karena vibrasi itu yang bisa kita rasakan ya, baik saya pribadi maupun antar kita semua para bunda ya. Karena disinilah nilai plusnya para bunda, disambil ngurus anak, sambil ngasuh anak ya, dan siapa tahu di sampingnya juga ada suami, tapi kita tetap siap untuk belajar. Ini nilai plus sekali untuk para bunda yang hadir di room kita pada kesempatan malam hari ini luar biasa sekali. Dan salah satu bentuk kebahagiaan saya juga ya bisa berada di tengah-tengah para bunda untuk kita bisa belajar bersama. Dan by the way, para bunda, di sini saya bukan untuk mengajari, enggak. Di sini kita sharing bersama ya bunda ya, dan di sini juga saya tidak men-share screen, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kisah mungkin atau bahkan sharingan
berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya pahami, dan nanti akan kita lebih banyak pada sharing tanya jawab insya Allah ya Bunda ya. Jadi silakan nanti jika ada kesempatan tanya jawab, silakan sharingkan apa yang ingin Bunda-Bunda tanyakan, dan adapun nanti ketika kita sharingkan di umum, dan nanti pasti akan ada sesuatu yang bisa kita jaga ya kerahasiaannya para Bunda insya Allah ya. Oke, nah untuk mengawali nih Bunda, ini malam hari ini temanya spesial sekali ya. Bahkan kata Kak Holik tadi, kalau tema di awal pertama kali itu temanya, wah itu bahaya sekali ya, masa mertua dibilang bawel ya. Pada akhirnya kita coba ulas, kita coba cari kata yang jauh lebih baik, dan insya Allah ini sudah mewakili ya Bunda ya, bagaimana kita bisa memanajemen emosi dan perasaan kita ketika serumah dengan mertua. Sebenarnya bawel atau enggak itu sebenarnya persepsi kita, atau memang sebenarnya seperti itu sih Bun? Itu dulu yang perlu kita pahami. Karena kita coba meluruskan ya tema di awal ya, karena sebenarnya bawel itu bukan berarti kita menjustifikasi mertua itu bawel, enggak. Tapi bawel itu sendiri Bunda, itu tuh siapa sih yang mencap bawel itu? Tentu kita ya Bunda ya, tentu kita ya, tentu kita sendiri yang menilai apakah bawel atau enggak. Nah pertanyaannya, bawel itu apakah sama di mata kita maupun di mata sesama menantu? Misalkan jangan-jangan hanya kita doang tuh yang menganggap mertua kita bawel. Jangan-jangan kakak ipar kita yang juga mungkin menantu di rumah itu fine-fine aja, kan begitu ya Bunda ya. Nah ini dulu yang perlu kita luruskan nih. Jadi sebenarnya tidak ada yang bawel, bahkan bisa jadi kita yang dibilang bawel nih, menantu bawel. Ada ya, kadang ada juga yang seperti itu. Jadi sebenarnya bawel atau enggak itu kita yang mempersepsikannya. Ini kita hanya sedikit meluruskannya Bunda ya. Nah, sebelum kita masuk nih, gimana caranya kita bisa memanajemen emosi dan perasaan kita ketika serumah dengan mertua? Pertanyaan pertama nih buat kita semua Bun. Ini kita interaktif aja ya Bunda ya. Silakan dibales langsung aja, ketika saya nanti tanya, silakan langsung di unmute saja ya, langsung diaktifkan mikrofonnya, berbicara langsung, atau nanti via chat juga boleh supaya kita bisa interaktif. Semakin kita interaktif, insya Allah keberkahan ilmu bisa semakin kita dapatkan ya para Bunda ya. Nah, sekarang kita mau coba sharing dulu nih. Sebenarnya apa sih yang sering menjadi permasalahan kita ketika kita serumah dengan mertua? Baik itu ketika kita menginap di rumah mertua maupun ketika memang kita tinggalnya serumah dengan mertua. Hal-hal apa aja sih yang sering terjadi masalah ketika kita berkomunikasi ataupun berhubungan dengan mertua? Boleh sharing Bun, apa aja sih Bun? Biar real case ya pembahasan kita ya, nanti bisa kita langsung coba hubungkan dengan seperti apa sih yang sebenarnya terjadi, situasi dan kondisi yang sering dihadapi kita nih ya para menantu ketika bersama dengan mertua. Boleh via chat, boleh langsung aktifkan mikrofonnya Bun. Ada yang punya pendapat? Silakan. Saat anak rewel di rumah mertua, oke. Nah ini benar banget ya Bunda ya, relate sekali ya dengan kehidupan kita ya. Saat anak rewel, terus kadang nggak sesuai pendapat. Ini kalau kata Bunda Elma, kadang nggak sesuai pendapat, kadang mau apa-apa rasa risih sendiri, oke. Perbedaan pendapat pengasuhan anak, oke, ini yang paling umum ya. Paling sering umum terjadi dan itu relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ada lagi Bun yang punya pendapat lainnya? Silakan Bun. Biar kita bisa bahas nih ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa satu persatu kita kupas ya Bun. Saat kebiasaan kita di rumah orang tua dan kebiasaan mertua di rumah. Oke, tentu beda ya kebiasaan kita ya Bunda ya, beda kepala, beda pengasuhan ya. Oke, masih ada lagi Bun, saat sakit pengen bed rest total tapi rasa nggak enakan. Nah, rasa nggak enakan tuh munculnya di mana? Nah, nanti kita mudah-mudahan bisa ada kesempatan bahasnya ya Bunda ya. Masih ada lagi Bun, silakan Bun. Sharing Bun. Oke, ini sambil kita coba simpulkan ya, tapi yang masih punya pendapat lain nggak apa-apa Bun, nanti insya Allah kita baca juga ya Bunda ya, untuk jadi tambahan pembahasan kita nantinya. Perbedaan pendapat, ini ya sering permasalahan-permasalahan yang terjadi ya dalam rumah tangga kita ketika kita bersama dengan mertua kita. Kalau dengan orang tua bagi wanita tentu agak sedikit berbeda ya ketika kita bersama dengan mertua. Nah, tinggal kita coba konfirmasi ke suami kita. Kalau kita memang tinggalnya sama orang tua kita, suami kita gimana tuh dengan mertuanya kan ya? Itu juga yang perlu kita luruskan ya Bunda ya. Jangan kita ngerasa enak di rumah kita, tapi ternyata suami kita pun merasakan seperti kita di rumah orang tuanya, begitu ya Bunda. Itu juga tuh yang perlu kita jaga ya Bunda ya. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah kok Bun ketika kita
satu rumah atau ketika kita berkunjung ke rumah mertua dan dalam waktu yang cukup lama, dan itu yang perlu kita kelola ya Bunda ya, dan kita belajar bersama pada kesempatan malam hari ini. Sering tersinggung, masalah makan, masalah siapa yang masak, oke. Ipar perempuan datang dan mereka asik sendiri, oke. Nah ini ya, yang masih punya pendapat lain silahkan Bunda, dan jika nanti terlewat ya dari pembahasan kita, silahkan nanti di sesi tanya jawab di-sharingkan jika memang sekiranya itu benar-benar butuh untuk kita bahas ya Bunda ya. Tolong sambil diingatkan saya ya Bun. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya permasalahan-permasalahan kita ya dalam berinteraksi bersama dengan mertua. Perbedaan pendapat, cara pola pengasuhan kepada anak, kadang ketika anak kita rewel, cara kita A, tapi menurut mertua B, kan begitu ya Bunda ya, coba diginiin, sementara kita dengan cara yang mungkin kita coba mengikuti pelajaran-pelajaran terbaru yang terupdate, kan biasanya begitu ya Bunda ya, dan perbedaan pendapat itu pada akhirnya masuk juga nih, berhubungan nih dengan perbedaan pendapat pada akhirnya kan ya, dari anak yang rewel, pada akhirnya berbeda pendapat. Dan pada akhirnya yang paling sering terjadi kalau kita misalkan nih belum mampu mengelola emosi kita, singut-singutan. Nggak enakan, bahkan sampai berlumuran air mata kan gitu ya Bunda ya. Masuk kamar berlumuran air mata, lalu ketika suami datang air matanya makin banyak. Oke. Bunda semuanya, ini memang tema malam hari ini menarik sekali untuk kita bahas, karena memang kita nggak akan pernah lepas dari berhubungan dengan mertua kita. Apalagi yang insya Allah, alhamdulillah mertuanya masih hidup ya Bunda ya. Orang tua kita masih hidup, alhamdulillah. Salah satu nikmat kita dan salah satu nikmat suami kita, orang tua kita masih hidup. Dan untuk menghadapi nih Bun, ini yang menjadi permasalahan nih Bunda ya, ketika kita berbeda pendapat dengan mertua kita, ketika kita berbeda pola pengasuhan dengan mertua kita. Ini kita belum bahas rasa nggak enakan ya, nanti kalau seandainya terlewat coba diingatkan ya Bunda ya, jika memang dirasa butuh untuk kita bahas. Ini kita bahas dulu nih, yang sering terjadi ketegangan dalam rumah tangga ketika bersama dengan mertua ya. Nggak hanya mertua, orang tua juga kadang kan ya Bunda ya, tapi kalau sama mertua ada nilai bedanya sendiri, karena memang kita tidak satu darah, tapi kita menjadikan, dan memang seharusnya itu menjadi seperti halnya orang tua kita sendiri, namun tapi tetap ada rasa segan tersendiri untuk bisa melakukan beberapa hal kan ya Bunda ya. Dan di sini para Bunda semuanya, permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi kadang kita coba cek ke dalam diri kita masing-masing. Ketika kita beda pendapat dengan mertua kita, baik itu dalam pola pengasuhan anak kita, baik itu ketika pola perilaku kita yang kurang pas di mata mertua kita, perbedaan pendapat dalam hal mengurus rumah juga mungkin ya, nggak hanya anak, tapi mengurus rumah pun bisa jadi beda pendapat, dan permasalahan-permasalahan umum lainnya yang sering kita hadapi di rumah tangga kita. Biasanya nih Bun, biasanya nih ya, biasanya atau bahkan mungkin sebelum nih kita masuk di ruang pembelajaran kita malam hari ini, biasanya kita seperti apa sih Bun responnya? Seperti apa Bun responnya? Bun boleh ya Bunda ya sambil chat di ruang chat kita ya. Pada umumnya kita pengennya marah ya, tapi nggak mungkin kita marah. Tapi yang paling sering kita lakukan apa? Ekspresi kita tidak pernah membohongi ya Bunda ya. Ekspresi itu yang paling umum sering kita berikan kepada mertua kita. Ekspresi bahkan mungkin sampai kita terlintas untuk menjawab apa yang disampaikan oleh mertua kita. Pada akhirnya ributlah tuh di rumah. Pusinglah tuh suami kita ya jadinya ya. Dengar dua bidadarinya ribut di rumah. Dan ini yang paling sering terjadi, dan nggak jarang teman-teman semuanya, para bunda semuanya, nauzubillah ya, perceraian itu terjadi. Karena apa? Karena perbedaan pendapat dan belum terselesaikan juga perselisihan antara istri dan mertua. Hingga pada akhirnya suami dipaksa untuk memilih siapa yang akan dia pilih. Kan begitu ya? Pada umumnya seperti itu. Namun nauzubillah ya, jangan sampai itu terjadi pada rumah tangga kita ya Bunda ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, disinilah tugas kita. Bagaimana ketika permasalahan itu datang. By the way, suara saya kedengaran jelas ya nih Bun? Kedengarannya insya Allah ya. Bagaimana kalau permasalahan itu datang dan supaya tidak membesar. Itu PR kita. Jangan sampai dari masalah kecil nih ya, cuman gara-gara anak nangis. Cuman gara-gara anak nangis nih ya Bunda ya. Yang namanya mertua risih ya dengar cucunya nangis ya.
Apalagi mertua menganggap rasa sayang itu lebih-lebih tuh daripada rasa sayangnya ke anak, kan begitu ya pada umumnya ya mertua ya, yang namanya nenek. Bahkan bisa jadi jangan-jangan orang tua kita pun seperti itu, Bun. Makanya kita juga coba cek ke suami kita ya. Jadi jangan merasa kita saja yang terzolimi ya, jangan suami kita pun ada rasa itu. Makanya kita butuh suami istri belajar bersama ya, Bunda ya. Nah, balik lagi nih, Bun. Rasa-rasa, kita beda pendapat, kita beda rasa pola pengasuhan anak. Misalkan tadi contohnya, cuman gara-gara anak nangis, mertua pengennya anak itu cepat diam. Nah, kita mungkin dengan pola pengasuhan kita yang mungkin kita merasa sudah belajar di luaran sana bagaimana cara mengasuh anak yang rewel atau tantrum, kan ya bahasa kekiniannya ya. Ketika anak tantrum bagaimana mengatasinya, sementara orang tua punya caranya tersendiri dengan gayanya yang dulu. Nah, kadang kan itu yang membuat kita beda pendapat. Nah, ada dua cara pada umumnya ya, bukan kita yang nanti ya, kita yang sebelumnya mungkin. Kalau nggak kita menjawab, kita cembetut, muka masem. Bahkan kadang ekspresi itu pun kita lihatkan ke mertua kita walaupun kita tanpa berkata-kata, namun dari ekspresi itu bisa memberikan kata di pikiran mertua kita. Hingga pada akhirnya itulah yang membuat pada akhirnya mertua kita semakin murka sama kita, kitanya semakin nggak enak, semakin nggak nyaman dengan mertua kita, dan pada akhirnya yang terjadi apa teman-teman semuanya? Perang dingin tuh di rumah. Serumah, tapi perang dingin. Nggak teguran, diam-diaman, singut-singutan, dan saling gengsi untuk minta maaf. Dan kalau kasus ini Bunda semuanya, kalaupun ya Bunda ya, kalaupun seandainya jelek-jeleknya nih ya, terjadilah itu kemarin-kemarin di rumah tangga kita ya Bunda ya, singut-singutan, perang dingin seperti itu. Nah, untuk case yang seperti ini, jika seandainya udah telanjur nih perang dingin di rumah tangga kita, dengan mertua kita, menurut Bunda semuanya, siapa sih Bun? Ini Bunda Yeni jawab ya. Menantunya yang harus minta maaf begitu ya. Menantunya yang perlu minta maaf. Sepakat Bun? Ada yang punya pendapat lain? Kita sebagai anak Bun. Oke, Masya Allah. Bener ya Bunda ya? Nggak salah ya? Bener banget. Terus ada yang misalkan punya ego begini. Loh, tapi kan yang salah mertua saya Bun. Yang salah mertua saya, coach. Terus saya harus gimana? Saya udah minta maaf, tapi masih direngutin juga. Ada nggak yang seperti itu? Nah, ini nih Bun, PR kita nih Bun. Kita sepakat ya Bunda ya, ketika ada konflik dengan mertua, kitalah yang seandainya nih ya udah telanjur nih ya konflik ya, sudah tidak bisa dihindari konflik itu terjadi, dan sebelum perang dingin kita minta maaf. Kalaupun sudah terjadi perang dingin, lepasinlah dulu ego kita. Lepasin aja dulu ego kita ya Bunda ya. Kenapa Bun? Kita perlu melepaskan ego kita. Dan sebenarnya ini nih PR-nya nih, dalam melepaskan ego, itu kan kita perlu nih memanajemen emosi dan perasaan kita. Ini kita belum bahas nih, bagaimana supaya tidak terjadi konflik. Kita masih membahas ketika konflik itu terjadi, bagaimana menyelesaikannya. Karena kebanyakan dari kita, lebih banyak cenderungnya kejadian dulu baru minta maaf ya daripada menghindarinya ya. Namun setelah ini insya Allah kita bisa lebih menghindari ya Bunda ya. Tapi kita bahas dulu yang ini ya. Ketika sudah terlanjur, ini gimana? Ketika sudah terlanjur, wajib kita sebagai anak menantu, jika memang kita ingin rumah tangga kita baik-baik saja, kita perlu paham bahwa mertua kita sama seperti orang tua kita. Karena ketika kita menikah, kita pun menikah dengan keluarganya. Kan begitu ya Bunda ya, nggak hanya pada suami kita, tapi mertua kita itu sudah menjadi seperti orang tua kita sendiri. Bahkan kewajiban kita yang utama itu pada suami kita, baru kepada orang tua kita. Ketika suami kita nggak mengizinkan ke rumah orang tua kita, ya kita nggak diizinkan, kita nggak boleh kemana-mana, kan begitu ya Bunda ya, kalau berdasarkan hukum kita. Nah, balik lagi. Jadi ketika konflik bagaimana? Kita sadar, kita paham bahwa kita adalah anak. Jadi kita yang perlu minta maaf. Karena surga kita itu ada di telapak kaki suami kita. Surga suami kita ada di telapak kaki ibunya. Telapak kaki orang tuanya.
Jadi ridhonya kita itu ada di ridhonya suami kita. Ridhonya suami kita ada di ridhonya orang tuanya. Jadi, dan kita yang perlu paham. Nah, untuk bisa minta maaf, kan ini ya Bunda ya, untuk bisa minta maaf bagaimana, coach saya gengsi, coach, ya udah terlanjur kesel banget kan, begitu ya, kan begitu. Beberapa konsul-konsul juga begitu tuh ya. Ya udah terlanjur kesel, ini gimana ini coach, kan gitu ya. Ini pentingnya kita untuk cerdas dalam mengelola emosi. Untuk mengelola emosi ini nggak cukup nih Bun untuk kelas jam segini ya Bunda ya, untuk durasi yang sedikit ini, tapi setidaknya kita paham. Untuk kita bisa meminta maaf. Meluluhkan ego kita, emosi kita. Kita perlu paham bahwa mertua kita adalah orang tua kita, sama seperti orang tua kita. Karena ketika saya menikah dengan suami saya, orang tuanya pun orang tua saya. Itu satu yang perlu kita jaga. Selanjutnya apa lagi, Bun? Yang mau sharing pengalamannya boleh juga ya, Bunda ya, boleh di kolom chat ya. Terus selanjutnya apa lagi, Bun? Kita perlu sadar, Bun. Apalagi konfliknya adalah karena beda pendapat. Beda pola pengasuhan kita dengan mertua kita kepada anak kita. Kita perlu sadar bahwa yang lebih muda adalah kita. Artinya, yang siap untuk belajar adalah kita, bukan mertua kita. Karena mertua kita tadi, kalau pertama kita sudah beres tuh menganggap mertua kita adalah orang tua kita, tentu kita ada rasa sayang kepada mertua kita, begitu ya Bunda? Tapi kalau kitanya sendiri saja sudah menganggap dia seperti orang lain, maka apa yang terjadi? Ego itu akan terus ada, tapi ketika kita sudah menganggapnya orang tua, seperti kita menyayangi anaknya, artinya menyayangi suami kita, ketika mertua kita yang misalkan melakukan salah, sebisa mungkin kita coba perkecil, bahkan hilangkan ego kita dengan menganggapnya sebagai orang tua kita, dan ketika beliau salah, artinya kita yang perlu sadar bahwa kita yang perlu belajar, jangan-jangan dari kesalahan yang mertua kita lakukan itu ada peran kita hingga beliau melakukan kesalahan itu. Bisa jadi kita yang belum menerapkan ilmu yang kita punya, dan bisa jadi juga Bunda semuanya, ada sikap kita yang terlihat oleh mertua kita yang kurang pas. Jadi kita lihat dari berbagai sisi ya Bunda ya. Kita perlu sadar bahwa kita yang perlu belajar, bukan mertua kita. Itu untuk meluluhkan ego kita ya Bunda ya. Lalu selanjutnya apa lagi Bun? Kadang kita sama mertua ya udah gontok-gontokan ya Bunda ya. Lalu kita pengen meluluhkan ego kita pengen minta maaf. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada apa tujuan kita menikah. Kalau kita ingat tujuan kita menikah, luluhlah itu perasaan kita. Berat banget rasanya kita kalau cuman gara-gara hal ini kita harus pisah dengan keluarga kita, kan nauzubillah ya Bunda ya. Apalagi misalkan nih suami kita sayang sama kita. Nanti silakan sharingnya berdasarkan pengalamannya masing-masingnya Bunda ya. Karena beberapa konsul kepada saya ya, itu berbagai macam kisahnya ya Bunda ya. Jadi kita perlu ingat, kita perlu paham. Mertua kita adalah orang tua kita. Yang siap belajar adalah kita, bukan mertua kita. Walaupun mertua kita pun kalau kita ada waktu dan dengan cara yang santun, kita bisa ajak mertua kita saling sama-sama belajar ya Bunda ya, bagaimana dalam mengurus anak. Nah ini nih, ketika kita pengen menyamakan persepsi kita dengan orang tua kita itu penting loh Bun. Nggak cuma gontok-gontokan, kita juga perlu fokus pada solusi. Fokus pada solusinya bagaimana? Ketika kita pengen meluruskan pandangan mertua kita supaya sama dalam pola pengasuhannya dengan kita, yang sekarang mengasuh anak kita, maka kita pun harus cerdas dalam berkomunikasi. Itu penting banget. Ketika kita cerdas dalam berkomunikasi, kita menyampaikan dengan cara yang santun, bukan mengajari, bukan menggurui. Tapi kita menyampaikan dengan cara yang santun, tentu mertua kita pun akan paham maksud kita apa. Kenapa kita melakukan hal ini kepada anak kita. Bahkan sesekali juga kita perlu lewat jalur suami kita. Bukan untuk ngadu permasalahan kita, bukan. Tapi kita ajak untuk fokus pada solusinya untuk menyelesaikan masalah, dan kita akan terus sama-sama belajar supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Itu tujuannya, Bunda ya. Kita perlu menyamakan persepsi juga dengan mertua kita.
Sehingga tidak terjadi lagi tuh perselisihan dengan kasus yang sama. Nah, balik lagi nih, bagaimana ketika kita udah terlanjur salah, kita pengen minta maaf. Tadi ya, kita coba lepaskan ego kita dengan kita pahami bahwa dia adalah orang tua kita juga, kita yang perlu belajar ya Bunda ya, dan kita, apa tadi Bun? Masih ingat nggak satunya? Masih ingat nggak Bun? Sambil di kolom chat ya, silakan ya Bunda ya. Dan kita perlu fokus pada tujuan kita menikah. Bahkan paling dalam lagi Bun, tujuan kita hidup. Kita tentu pengen bahagia ya dalam berumah tangga ya. Kita pengen tenang dalam hidup kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, fokus pada solusinya, saya ingin damai. Untuk bisa damai, artinya kita lepaskan ego kita, kita minta maaf. Nggak berdosa kok Bun, nggak salah kok Bun, nggak hina kok Bun ketika kita minta maaf. Justru dengan kita minta maaf, insya Allah justru kitalah yang lebih mulia di mata Allah, insya Allah. Jadi nggak perlu kita khawatir akan penilaian orang, atau kita ngerasa gengsi, nggak perlu. Justru ya Bunda ya, oh ya, by the way, pernah dengar ya ini kisah yang sudah umum kita dengar, kita coba ulas sedikit ya Bunda ya, untuk jadi pembelajaran kita. Mungkin selama ini kita lupa dengan kisah ini. Jadi pernah ada suatu ketika menantu ya, dia marah sekali dengan mertuanya itu luar biasa, sangat mengekang, sangat menurutnya ya, sangat mengekang, sangat bawel dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika dia pengen ngeracun mertuanya. Datanglah dia tuh ke orang pintar ya bahasanya ya, ke orang pintar. Saya pengen ngeracun mertua saya. Tolong berikan racun, kan kurang lebihnya begitu ya Bunda ya. Lalu dikasih tuh. Tapi ada syaratnya. Setiap mau ngasih itu ke makanan mertuanya, pastikan makanan terenak yang disukai oleh mertuanya. Sajikan dan nggak boleh cemberut. Berikan ekspresi terbaik. Sehari, 2 hari, 3 hari, dan terus berjalan. Sampai pada akhirnya lambat laun mertuanya berubah sikap ke dia. Semakin lama, semakin sayang mertuanya ke dia. Dan ketika di hari dia akan memberikan racun kembali kepada mertuanya, dia ngerasa menyesal. Dia pulang lagi, dia balik lagi tuh ke orang pintar tadi. Dia pengen minta obat penawar tuh buat ngilangin racun itu, jangan sampai mertuanya meninggal, karena dia udah sayang juga sama mertuanya, karena mertuanya sayang sama dia. Dan apa yang dikatakan oleh orang pintar tadi? Di situ nggak ada racun ya, Bunda ya. Ternyata yang selama ini dia kasih itu bukan racun. Bukan racun. Justru perubahan rasa yang dia rasakan itu sebabnya karena apa, Bun? Karena ketulusan dia dalam membuatkan niatnya tadi ya, niatnya cuma pengen buatin makanan karena menjalankan syarat tadi ya, buatin makanan yang yang paling disukain sama mertuanya, terus memberikan senyuman ke mertuanya, pada akhirnya mertuanya merasakan, kok menantu saya berubah, kok menantu saya jadi baik, kok menantu saya jadi perhatian ya. Luluh juga tuh hati mertuanya. Dan pada akhirnya muncullah tuh rasa kasih sayang. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran pun dari kisah itu. Bahwa artinya sebenarnya nggak ada kok orang tua yang buruk. Nggak ada mertua yang buruk. Hanya bisa jadi kitanya yang kurang cerdas dalam mengambil hati mertua kita. Kita perlu paham seperti apa sih tipe mertua kita. Apakah beliau tipe yang suka diberikan hadiah, ataukah beliau tipe yang suka diberikan sentuhan, kasih sayang, perhatian ya Bunda ya. Kan ada ya tipe-tipe yang sebenarnya nggak butuh barang, tapi butuhnya kasih sayang. Ada yang tipe-tipenya butuh kasih sesuatu, walaupun itu sederhana, tapi pemberian gitu ya Bunda ya. Kita perlu paham itu pun pendekatannya Bunda ya. Nah, sambil jalan ya kita berproses untuk memperbaiki itu semuanya. Jadi intinya nggak ada mertua yang bawel, nggak ada mertua yang buruk. Hanya bisa jadi kita yang kurang memahami mertua kita. Kalaupun sekiranya benar-benar tuh mertua kita ngerasa udah sebaik mungkin kita lakukan perbuatan kita, tapi masih begitu juga, pasrahkan kepada Allah. Dan yang paling penting adalah fokus kita pengen hidup bahagia, nah cerdaslah kita dalam mengelola emosi kita. Nah, untuk memanajemen emosi memang tidak cukup untuk bahas di sini ya Bunda ya, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lebih fokus deep lagi membahasnya. Namun Bunda semuanya, untuk kita bisa mengelola, memanajemen emosi dan perasaan kita tadi ya Bunda ya,
kita perlu fokus pada tujuan kita. Kita pengen hidup kita bahagia. Fokus pada tujuannya. Kita pengen hidup kita bahagia. Jadi sekalipun kita bersama dengan mertua kita, kalau memang ada silih pendapat, 3 poin tadi ya yang perlu kita terapkan ya Bunda ya. Kita ingat bahwa mertua kita adalah orang tua kita juga. Kita sadar bahwa yang perlu belajar adalah kita, karena kita yang masih muda ya Bunda ya, kita yang masih ada kesempatan untuk terus belajar sambil kita latih komunikasi kita supaya kita bisa mengkomunikasikan ke mertua kita dengan santun dan baik tanpa menyinggung ya Bunda ya. Dan selanjutnya kita fokus pada hidup kita yang ingin bahagia. Keluarga kita yang ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bahagia menjadi baitu jannati ya bersama dengan orang tua kita di rumah kita. Kalau misalkan nih 3 ini aja kita terapkan dulu ya Bunda, insya Allah lambat laun Mas pasti ada perubahan dalam diri kita. Dan untuk mengelola emosi, mudah-mudahan ya teman-teman ya kita bisa semakin terus belajar, terus belajar, terus belajar. Karena dalam mengelola emosi, dalam mengelola perasaan, pikiran itu butuh proses. Ketika kita tahu tuh kerangkanya seperti apa, karena kerangkanya tidak bisa kita sampaikan jelas di sini ya Bunda ya, karena waktu kita yang singkat, tapi mudah-mudahan dengan kesempatannya terus ikutin kelas-kelas kita ya, dan jangan pernah pelit dengan investasi kita ya untuk memberikan asupan pada pikiran kita supaya kita bisa semakin jernih dalam menjalani kehidupan kita. Nah, jadi kita perlu 3 poin tadi apa aja Bun? Apa aja Bun? Ada yang bisa off-cam? Oh, sorry, ada yang bisa unmute? Ada yang bersedia unmute? Langsung saja ya Bunda ya, kalau ada yang bersedia ya. Oke, Mbak Bunda Dev Harea ya. Silakan Bun. Oh, bukan ya? Mana nih suaranya Bun? Oke, kita ulas saja ya Bunda ya. Kita perlu fokus bahwa kita perlu ingat ya bahwa orang mertua kita adalah orang tua kita juga yang perlu kita sayangi ya, yang perlu kita hormati, yang perlu kita cintai. Lalu kita perlu fokus pada kehidupan kita yang ingin bahagia. Satunya apa, Bun? Oke. Ya ada tadi udah tersampaikan ya di awalnya kita sharing ya di sini ya, Bunda ya. Satunya apa, Bun? Tadi, Bun? Kita yang perlu belajar ya, bukan mertua kita. Tapi walaupun begitu terus sama-sama kita belajar untuk berkomunikasi yang baik supaya kita bisa menularkan apa yang kita dapatkan dalam pola pengasuhan, baik itu dalam kita berkomunikasi dengan mertua kita. Dan jika ingin lebih dalam lagi Bunda dalam kita mengelola emosi sebenarnya ada ya yang namanya kita perlu nih paham filter pikiran kita tuh dalam banget ketika kita membahas itu ya Bunda ya, dan itu butuh 1 jam sendiri sebenarnya ketika bahas ya Bun. Namun terlepas dari itu semua, mudah-mudahan nanti ya kalau pengen memperdalam ilmunya silahkan nanti ya Bunda ya, kita bisa ikut di kelas-kelas sharing kita lainnya. Cuman yang pasti Bunda 3 hal tadi dan ditambah juga ya berikan jeda pada diri kita. Berikan jeda pada diri kita. Kalau dibilang sabar ya, kan seringnya kita dengar begitu ya, ketika menghadapi mertua, ketika ada perselisihan pendapat, sabar, kan begitu ya. Tapi kan sabar itu sebenarnya ada teorinya ya, para bunda ya. Ada teorinya tuh. Dalam tuh teorinya untuk bisa sabar. Dalam banget tuh teori untuk bisa sabar. Namun satu hal sederhana sekali yang bisa mulai kita terapkan untuk kita bisa semakin lebih cepat dalam bersabar, ketika emosi itu meletup dalam diri kita. Pengen tuh ya keluar membalas ucapan. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah paling sederhana. Kasih jeda. Artinya begini, ketika kita pengen marah, ketika kita pengen meluapkan ekspresi tidak baik, gitu ya, supaya terlihat kita marah tanpa harus kita ucapkan kan begitu ya. Kita perlu kasih jeda. Jeda itu gimana sih, Coach? Jadi begini, Bu. Ketika kita pengen marah, dengan kita mengingat 3 tadi, jeda. Tahan dulu marahnya, terus ingat 3 hal tadi. Dan ingat, dengan kita bersabar, insya Allah hadiah di depan sudah menunggu kita dari Tuhan. Hadiah di depan sudah menunggu kita dari Tuhan. Dan pasrahkan semua kepada Tuhan. Jadi jeda itu kalau kita pengen marah, stop dulu.
tarik napas. Tapi jangan begini ya Bunda ya, tarik napas di depan mertua kita. Ya tahu juga itu marah itu mah namanya ya. Itu mah ekspresi marah, itu nggak tepat juga ya Bunda ya. Tarik napas cukup kita yang tahu. Tanpa harus kita tunjukkan, tanpa harus kita perlihatkan di depan mertua kita. Tarik napas yang dalam, ambil oksigen yang banyak, karena dengan oksigen itu memberikan asupan ke otak kita supaya kita lebih rileks. Tarik napas. Sambil ingat 3 hal tadi. Kasih jeda dulu ke diri kita. Dengan begitu, insya Allah akan semakin mereda. Dan yang paling penting juga, yang paling sederhana, kalau di agama kita ya, yang muslimnya di sini, bagi yang muslimnya dan bagi yang tidak muslim silahkan menyesuaikannya dengan ajarannya masing-masing. Kalau yang kita yakini adalah ketika kita marah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sambil berdiri. Duduk ya, Bunda ya. Duduk, tarik nafas. Bukan tarik nafas harus kedengeran tarikannya ya, tapi tarik nafas. Sambil senyum. Dan 1 detik ya, tanpa harus ngambil mikir-mikir, kan mikir butuh waktu ya Bunda ya. Jeda itu butuh waktu ya Bunda ya, untuk kita bisa mengingat 3 hal tadi ya Bunda ya. Senyum dulu. Ada teorinya. Mau tahu teorinya nanti ya, 1 jam sendiri soalnya ya, butuh bahasanya kurang lebih ya Bunda ya. Senyum aja dulu, paling sederhana. Senyum, tarik nafas, ubah gerakan posisi kita. Ya tadinya kita duduk, kita berdiri, tadi kita berdiri, kita duduk, kita duduk, kita coba berbaring atau menyender. Kalau kita masih ada emosi juga, ambil wudhu. Dan pasrahkan ke Tuhan ya Bunda ya. Namun dalam proses itu pun kita perlu ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Belajar seni berkomunikasi. Supaya kita pun bisa berkomunikasi yang apik dengan mertua kita. Bahkan nggak hanya ke mertua, ke suami juga ya. Apalagi suami ya, udah sekamar ya, seranjang. Berapa lama tuh kita aktivitas sama beliau ya, yang pada akhirnya sering terjadi konflik dan perselisihan. Maka jangan sampai itu terjadi ya, karena semakin kita menambah usia pernikahan kita, semestinya kita semakin saling dewasa dan saling memahami dan saling mengerti ya Bunda ya. Namun ketika kita sama-sama nggak belajar, yang terjadi adalah keberantakan dalam rumah tangga kita. Nauzubillah, semoga itu tidak terjadi pada rumah tangga kita ya. Jadi kita terus belajar pun jangan pernah pelit Bunda sama pikiran kita, sama ilmu yang kita butuhkan untuk menjadi asupan dalam makanan otak kita ya Bunda ya. Istilahnya perut aja butuh dimakan ya Bunda ya. Masa butuh dimakan, perut aja butuh makanan ya Bunda ya. Apalagi otak kita ya, aset utama kita itu Bunda ya dalam kita menjalani hidup ya. Karena lihat aja tuh orang-orang gila di luaran sana. Bermakna nggak hidupnya Bun? Walaupun makanan ada aja yang dia temuin ya. Tapi ketika pikirannya sudah tidak baik dalam perjalanan hidupnya, yang terjadi tidak penuh makna. Tapi coba kita yang masih alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk bisa terus waras ya Bunda ya, maka kita berikan asupan kepada otak kita. Paksakan diri kita untuk terus belajar. Karena dalam rumah tangga pun kita terus belajar. Nggak cukup dengan pertemuan kita saat ini. Terus kita belajar dari kelas-kelas manapun. Dan insya Allah juga kita terus buka ya di akhir ayat. Silahkan join terus ya Bunda ya. Mudah-mudahan bisa penuh berkah dan manfaat. Nah ini masih ada waktu. Silahkan kita sharing tanya jawab supaya bisa lebih relate ya dengan kehidupan masing-masingnya Bunda ya. Apa yang ingin di-sharingkan dipersilakan. Dan kita tidak bisa menyampaikan lebih panjang lagi karena kita coba memanfaatkan waktu lebih banyak ya dalam sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lebih memperdalam lagi pembahasan kita pada malam hari ini ya para Bunda semuanya. Kepada Kak Holik silakan Kak dibuka untuk sesi tanya jawab kita. Baik, ini menarik banget ya terkait dengan pembahasan malam hari ini. Dan ini kenapa nggak pada ngomong ya? Silakan kakak dan bunda semua yang mau bertanya, yang mau sharing boleh. Dan ini juga di kolom chat sudah ada juga Coach Dona yang mungkin tadi belum ini ya. Dari siapa nih? Dari PE 018 Bunda Yeni ya. Mertua aku sakit-sakitan, nah banyaklah pantangannya, jadi saya masak sesuai arahan dia, nggak boleh ini itu. Dan tapi ternyata di belakangku dia makan yang dipantangin. Ya, tadi mana tadi ya? Jadi intinya mertuanya ini makan yang tidak boleh dimakan, tapi karena sesuai dengan anjuran dokter itu sebenarnya tidak boleh. Makanya Bunda Yen ini nggak masakin ya, mungkin seperti itu.
Nah, ya Allah rasanya sesuatu ya. Kita yang harus belajar. Oke, tadi mungkin sudah dijawab dari Coach Dono ya, terkait dengan ini, intinya yang perlu belajar adalah menantunya, bukan bukan orang tuanya ya. Wah, ini dari Kak Mega nih, Coach Dono, boleh dong dihidupkan aja, mikrofonnya Kak Mega ya, kalau mau bertanya daripada chat, silakan. Baik, ini Ada? sambil aku baca juga ya Kak Holik ya, di yang paling bawah nih malah minta bahasan tentang memilih pasangan ya dan memilih mertua. Oke, mudah-mudahan ya di lain kesempatan kita bisa sharing ya, atau nanti di kesempatan kelas-kelas kita lainnya yang bisa lebih intens pembelajarannya, mudah-mudahan bisa lebih sharing lebih dalam lagi ya para bunda ya. Sama ini sih Kak Holik ya, saya mau menambahkannya para bunda semuanya ya, sebelum nanti ditutup sama Kak Holik. Tapi yang mau tanya juga silakan, karena ini kesempatan sekali untuk bisa sharing lebih dalam dari relate dengan permasalahan masing-masing ya bunda ya. Dalam kita fokus belajar, fokus pada tujuan kita juga perlu bunda lihat maksud dari mertua kita apa. Masuk nih problem yang Bunda Yeni hadapi ya. Mertua nih ngasih tahu pantangannya apa aja gitu ya. Kita udah jaga bener makanan yang harus dimakan sama mertua kita. Di belakang kita rupanya makan makanan yang ternyata yang katanya pantangan begitu ya Bunda ya. Sekarang saya mau tanya ke Bunda. Nggak mesti harus dijawab di forum ini ya Bunda. Cukup dijawab dalam hati. Ketika hal itu Bunda temukan, permasalahan itu Bunda temukan, kondisi itu Bunda temukan, mertua nih makan rupanya pantangan-pantangannya di belakang Bunda. Apa yang Bunda rasakan? Emosi seperti apa yang muncul dalam diri Bunda? Enak nggak rasanya? Ketika emosi itu muncul, tentu nggak enak ya Bunda ya rasanya. Badan pun rasanya lemes ya Bunda ya, nggak mau ngapa-ngapain. Ini ada teorinya sendiri ya kenapa bisa begitu ya. Mudah-mudahan ya nanti Bunda-Bunda berkesempatan untuk bisa lebih dalam lagi mempelajari hal ini. Tentu nggak enak ya Bunda ya. Maka untuk kita bisa fokus pada kehidupan kita yang kita pengen bahagia, pengen tenang, maka coba kita ubah maknanya. Kalau mungkin kita pikir, mertua saya ini nggak suka nih sama saya. Kalau itu kata-kata yang muncul dalam diri kita, maka nggak enaklah perasaan kita. Nggak nyamanlah hidup kita. Nggak nyamanlah kita bersama dengan mertua kita. Tapi kalau kita ubah nih maknanya, kita ubah kata-katanya, wah, ketika kita ketemu nih permasalahan itu, mertua kita malah makan tuh pantangan-pantangannya di belakang kita. Wah, ini mertua saya nyari perhatian nih, butuh perhatian saya nih. Apa yang dirasa, Bun? Apa yang dirasa, Bun? Beda ya? Beda ya, Bunda ya, yang dirasakannya? Oh, mertua saya pengen dapat perhatian nih. Apa yang muncul dalam diri kita? Justru kita rasanya pengen memberikan perhatian ya, Bunda ya. Ketika kata-kata itu yang muncul dalam diri kita. Ketika makna itu yang muncul dalam diri kita. Berarti gimana caranya kita bisa memberikan perhatian ke mertua kita? Kita coba evaluasi dalam hubungan kita dengan mertua kita. Di sisi mana kita belum memberikan perhatian ke beliau? Atau jangan-jangan kita kurang ngasih hadiah ke beliau? Mungkin. Nah, kita kan dari berbagai macam sisi ya, kita perlu lihat. Begitu, Bun. Jadi untuk bisa fokus pada tujuan pun, kita perlu lihat dari sisi yang lain. Supaya hidup kita bisa bahagia. Hati kita bisa tenang. Kan kunci kebahagiaan adalah hati kita yang tenang, begitu ya Bunda ya. Dan untuk hati yang tenang pun tidak lepas dari hubungan kita dengan Tuhan pastinya, itu sudah sangat pasti itu. Namun salah satu ikhtiar kita juga, kita ubah apa yang menjadi persepsi kita terhadap mertua kita. Mertua saya nggak suka sama saya, pada akhirnya kita semakin mengecilkan diri kita merasa nggak nyaman, dan kita rasa-rasanya pengen, sudahlah, sudahilah ini, kan begitu ya. Sudahlah jika memang ini sudah akhir dalam rumah tangga, naudzubillah. Naudzubillah. Kita ubah maksudnya. Oh, ternyata mertua saya butuh perhatian. Saya butuh ngasih perhatian lebih nih ke mertua saya. Beda rasanya.
Rasa semangat itu pengen ngasih perhatian justru. Bukan justru malah semakin menjauh, tapi justru kita pengen semakin mendekat. Begitu ya, Bunda ya, poin tambahan dari pembahasan kita malam hari ini. Silakan Kak Holik, jika seandainya ada yang pengen sharing dan tanya jawab lagi, silakan ya Bunda-Bunda ya, kita sangat terbuka, insya Allah selama masih ada waktu silakan jika ada yang ingin bertanya. Siap, silakan kakak Bunda semua. Ini Bunda Elma mau nanya lagi, boleh nih. Silakan Bunda, boleh dihidupkan aja video audionya, mikrofonnya silakan. Gimana Bunda Elma? Jadi nanya apa? Silakan. Oke, Mega Asifa, boleh silahkan langsung saja bertanya dengan Coach Dona ya. Assalamualaikum. Kak, ini boleh nggak online? Boleh. Ya, maaf ya Kak sebelumnya. Assalamualaikum Kak Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan nama aku Syifa. Insya Allah ilmunya luar biasa banget ya. Ini aku mau tanya, kan namanya kalau kita menikah itu nggak cuma kita sama si calon aja, tapi sama calon mertua juga. Nah, ada ini nggak saran atau ada ilmunya nggak gitu? Ternyata nggak cuma milih calon suami aja, tapi kok ya ngeliat juga gitu cocok atau enggak. Maksudnya ya ya sama calon mertua juga gitu. Soalnya kan nggak sedikit juga ya aku menemukan beberapa kasus kayak selek sama mertuanya, akhirnya kayak suaminya tuh pengen ceraiin juga. Nah, itu kan horor banget ya gitu. Ya kurang lebih sama hal yang disampaikan Coach tadi sih, kondisi realita di masyarakat. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Mbak Mega Ashifa ya. Nggak mau nunggu nanti ya, langsung nanya, langsung to the point ya, nanya langsung dibahas di sini ya. Luar biasa nih Mbak Ashifa ya, memanfaatkan ini ya, cerdas-cerdas. Saya suka nih. Oke, Mbak Syifa, bagaimana supaya bisa memilih? Ini sama seperti halnya lelaki. Ketika memilih nikaholik ya, ketika memilih pasangan istri ya, untuk bisa mendapatkan anak soleh-solehah, mulailah dalam mencari istri, kan begitu ya. Itu bagi para lelaki. Kalau kita bagi para wanita, untuk bisa hidup nyaman, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, maka carilah lelaki yang tepat. Karena semua sumber itu mulai dari dalam pemilihan di awal. Bukan berarti kita milih-milih ya Bunda ya. Sebenarnya ini di luar bahasan kita ya. Cuman agak sedikit menyerempet lah ya untuk pembahasan kita malam hari ini ya. Panjang sebenarnya ya Kak Mega ya untuk step by step-nya how to untuk bisa mendapatkan pasangan yang ideal. Panjang sekali itu. Tapi setidaknya paling sederhana untuk kita bisa mendapatkan pasangan yang cocok buat kita. Kalau ada pilihan lelaki yang tampan, kalau ada pilihan lelaki yang kaya, kalau ada pilihan lelaki yang baik, dan ada pilihan lelaki yang baik akhlaknya. Kalau yang tadi baik perbuatannya, yang ini baik akhlaknya ya, berarti kan nggak hanya perbuatan, namun juga ilmu agamanya. Maka yang mana yang para bunda pilih? Pengen empat-empatnya kok ya, tentu semua orang juga pengen empat-empatnya ya bunda ya. Tapi kalau disuruh memilih salah satunya yang mana, Bun? Kebanyakan kita, nauzubillah ya, kebanyakan orang-orang di luar sana deh ya Bunda ya, tentu memilihnya yang kaya duluan. Karena saya nggak mau hidup susah, kan begitu ya. Benar itu, logis itu, nggak salah. Tapi itu pilihan. Kalau kita pengen hidup kita bahagia, nggak mesti ketemunya nih. Kita ya tahu lah ya, namanya jodoh itu kan cerminan diri kita ya Bunda ya. Jodoh kita sebenarnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Namun dalam ikhtiarnya kita yang coba mencari ya. Kita yang mencoba untuk memilih apakah tepat untuk kita terima
diterima atau tidak lamarannya. Atau bahkan kita ingin seperti Ibunda Khadijah yang melamar duluan namun melamarnya dengan cara yang santun ya, yang statusnya pada akhirnya seperti halnya Rasulullah yang melamar beliau ya. Luar biasa itu Ibunda Khadijah, itu idola saya sekali itu, Masya Allah. Nah, balik lagi. Jadi untuk bisa dapat pasangan yang baik, untuk bisa memperoleh anak soleh-soleha atau bahkan memilih mertua yang baik. Kalau lewat ta'aruf, tentu kita juga perlu tahu seperti apa keluarganya. Ya, nggak ada istilah di kucing dalam karung itu enggak. Semua ada caranya. Nggak ada cara yang merugikan. Tinggal apakah kita berada di lingkungan yang tepat atau tidak. Nah, ini ya satu hal yang tadi kita sempat lupakan dalam pembahasan kita ya, lingkungan itu penting, Bunda. Kita semua sudah belajar pada malam hari ini, kita pengen menjadi menantu yang lebih baik, kita pengen menjadi calon istri yang lebih baik, tapi kalau teman-teman kita masih teman-teman yang dalam tanda kutip toksik, memberikan pengaruh buruk pada kita, sami mawon, Bun. Berapa lama sih kita interaksi di sini? Cuma 1 jam sampai 2 jam ya, Bunda ya. Tapi berapa lama interaksi Bunda dengan teman-teman di luaran sana itu berjam-jam. Mana yang akan lebih banyak mempengaruhi pikiran kita? Jadi hati-hati dengan lingkungan kita ya, Bunda ya. Nah, jadi balik lagi, untuk bisa mendapatkan pasangan yang baik, buat kita cari tahu seperti apa dia terhadap orang-orang di sekitarnya. Seperti apa dia dalam ibadah. Seperti apa dia terhadap ibunya. Kalau suami yang sayang pada ibunya, lelaki yang sayang pada ibunya, insya Allah dia sayang sama kita. Dan untuk bisa dapat mertua yang baik, dia cari tahu juga gimana caranya. Panjang mau kita bahas di sini ya, tapi cari tahu seperti apa mertua kita itu. Bisa kita lihat juga dari rumah tangga keluarganya. Apakah baik-baik saja, kan begitu ya Bunda ya. Jadi silahkan. Sip, Mbak Syifa. Iya, Coach, cukup. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya, Kak Syifa ya. Baik, mungkin satu orang lagi ya, Coach Dona. Ini juga udah jam 21.21 ya, hampir jam setengah 10. Dan ini dicek kayaknya ada beberapa, coba dicek kalau gimana jadi bisa mewakili untuk kita bahas. Di grup juga banyak yang baru join ternyata Coach Dona. Nanti insya Allah yang baru join ya, nanti bisa review di YouTube Generasi Juara, dan atau mungkin nanti bisa juga dicek di YouTube-nya Coach Dona, di Putri Romadona ya. Ini di room chat juga Masya Allah banyak banget. Ternyata permasalahannya banyak ya. Masalah perempuannya banyak banget ya. Boleh aku yang dari siapa nih? Yang terakhir aja ya. Dari sebentar. Dari Kak Murniasih. Kalau mertua yang nggak percaya kalau mantunya mampu mencukupi keluarga, selalu ragu, bahkan anak perempuannya yang bekerja nggak boleh berhenti kerja karena takut nggak mampu mencukupi keluarganya. Mohon solusinya. Gimana nih Coach? Gimana kalau mertua nggak percaya kalau menantunya mampu mencukupi keluarga, selalu ragu, bahkan anak perempuannya yang bekerja nggak boleh berhenti kerja karena takut nggak mampu mencukupi keluarga. Ini banyak ya terjadi dalam kehidupan Bunda ya, sambil saya coba akumulasikannya dari sisa waktu yang dikasih Kak Holik ya, biar sempat kita bahas ya Bunda ya. Kalau bukan tentang mertua tapi tentang orang tua 11-12 ya Bunda ya, justru dengan orang tua ini kadang kita sering dalam tanda kutip melawannya Bunda ya, karena kita merasa itu orang tua kita sendiri ya. Ini yang perlu kita jaga juga ya, jangan sampai kita sudahlah kita pisah dari orang tua kita justru menyakiti hati, dan ketika sudah terlanjur menyakiti hati jangan pernah segan minta maaf ya Bunda ya, itu poinnya. Terus mirip-mirip bagaimana kita menjaga perasaan kita tadi ya, silakan nanti cek lagi catatannya Bunda ya. Dan nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa semakin memperdalam. Oke. Izin bertanya, kalau bukan tentang oke. Misalnya orang tua dari suami nggak suka dengan misalkan dengan istri dua orang itu, oke. Memang benar-benar nggak suka banget ya. Memahami orang tua yang baru dikenal pasti tidak sebentar. Satu dalam cukup lama mengenal mertua dan kita. Apakah ada ukuran kalau kita sudah sukses mengenal mereka termasuk suami kita? Oke. Terakhir tadi apakah Holik? Ya, anak perempuan juga bekerja begitu ya. Orang tua pengennya anaknya tetap bekerja. Mertua nggak percaya kalau menantunya mampu. Oke. Selalu ragu anak perempuannya bekerja nggak boleh berhenti kerja karena takut nggak. Oke.
anak perempuan, mertua. Ini saya agak rancu nih ya pertanyaannya, Bunda ya. Mungkin nanti boleh diklarifikasi ya kalau Ini mungkin Coach Dona. Jadi Heeh. dia nikah nih. Jadi si laki-laki ini dikiranya kurang mampu mencukupi, mungkin seperti Oke. itu. Oke. Oke, ini sambil saya jawab juga ya pertanyaan dari Bunda Meli ya. Oke, yang namanya Bunda Meli bukan ini ya? Bagaimana Bun? Harus menanggapi hal seperti oke, ini beda pembahasannya ya, coba yang agak mirip. Oh ya, untuk mengenal ya, mengenal mertua, apakah indikator kesuksesan kita sudah mengenal? Nggak ada indikatornya Bunda dalam kita mengenal. Satu-satunya untuk kita bisa menilai apakah kita sudah lebih mengenal pasangan kita. Lebih nih ya, bukan berarti kita sudah mengenal benar, enggak. Bahkan usia pernikahan berapapun kita saling mengenal. Karena sikap pun kadang berubah, bergantung pada lingkungan yang kita bergaul juga ya. Benar, jadi kita terus harus belajar, walaupun jangan-jangan usia kita sudah 10 tahun dan pernikahan kita juga perlu terus belajar ya Bunda ya. Karena lingkungan kita pun terus berubah-ubah. Jadi yang masuk ke otak kita pun berubah-ubah, maka sikap kita pun kadang cenderung berubah. Maka kita terus untuk belajar supaya kita bisa terus pada track yang lurusnya Bunda ya. Dan untuk mengenal keluarga itu nggak ada berhenti. Terus kita kenal, terus kita mengenal seperti apa karakter keluarga kita, seperti apa karakter pasangan kita, seperti apa karakter mertua kita ya Bunda ya. Nah, jadi terkait pertanyaan yang tadi ya Kak Holiknya, bagaimana ketika mertua nggak percaya gitu ya dengan penghasilan dari suami kita atau bahkan kita untuk mencukupi kebutuhan keluarga gitu ya, sementara anaknya nggak dibolehin berhenti kerja kan gitu ya. Nah ini kita butuh kasih pemahaman ke mertua kita butuh kasih pemahaman ke orang tua kita. Ini nggak jarangnya seperti itu ya, bahkan hampir kita jangan-jangan pernah mengalami hal serupa. Orang tua kita nggak yakin nih sama kita, tinggal kita jelaskan. Kita komunikasikan ini Bunda, seni berkomunikasi ini perlu kita kuasai Bunda. Dan memang nggak cukup hanya sekedar kita udah belajar nih ilmu seni berkomunikasi, udah enggak, terus latihan, terus belajar, konsul bahkan kalau misalkan ada yang terlewat dari kita ya, konsultasi, dapatkan lingkungan yang tepat, dapatkan guru yang tepat ya Bunda ya untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik. Cuman yang pasti Bunda semuanya, ketika kita mengalami kondisi seperti ini, satu poin utama adalah kita komunikasikan dengan cara yang santun, ekspresi kita jaga, kata-kata yang keluar, kita pilih diksi kata yang terbaik, yang tidak menyakiti hati orang tua kita. Dan dengan kondisi ini, orang tua kita menganggap menantu dan anaknya itu belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, terima itu Bun. Terima itu, karena itu yang dirasakan oleh orang tua kita. Artinya tugas kita adalah lebih keras lagi, lebih cerdas lagi dalam kita bekerja dan berusaha. Dan sambil kita ajak orang tua kita sama-sama belajar untuk bersyukur. Sama-sama ajak orang tua kita untuk bahagia hatinya. Untuk bisa bahagia adalah dengan bersyukur. Dengan menikmati apa yang ada. Kalau kita mencari-cari yang belum kita dapatkan, pada akhirnya kita akan bergemuruh terus tuh hati kita. Tapi kalau kita sudah mensyukuri apa yang sudah kita punya, dan kita coba sesekali lihat ke bawah, kalau kita sering-sering lihat ke atas, capek Bun, capek nggak sih Bun? Sekarang aja nih kita nengok aja ke atas, capek nggak sih kepala kita? Kita coba kita sekali ke bawah, kita akan semakin bersyukur. Begitu banyak orang di luar sana yang lebih tidak seberuntung kita ya. Namun nggak lupa juga kita untuk melihat ke atas, untuk kita bisa mendapatkan inspirasi supaya kita bisa semakin menjadi lebih baik. Baik hal cara kita dalam berikhtiar mencari rezeki, dan juga semangat kita ya untuk bisa terus ada, karena kita punya cara tapi kita nggak semangat ya nggak tereksekusi juga ya rencana itu ya para bunda ya. Jadi kita perlu relakan dan kita komunikasikan, ajak orang tua kita untuk bisa mensyukuri apa yang ada, karena dengan bersyukur bukankah nikmat itu akan semakin Tuhan tambah ya, tapi justru dengan kita menghardik apa yang kita dapatkan sekarang, ketika kita belum selesai dari ujian itu akan terus ada pada diri kita. Maka nauzubillah jangan sampai itu terjadi pada diri kita ya para bunda ya. Kita syukuri apa yang kita punya, hidup kita pengen tenang dan bahagia, dengan kita tenang dan bahagia insya Allah berbagai penjuru pintu rezeki akan terbuka buat kita. Sip bunda? Jadi dengan kondisi seperti itu, apalagi itu mertua, kita yang sabar,
kita terima itu ya Bunda ya. Kita terima itu karena itulah yang dirasakan oleh mertua kita. PR kita adalah mengkomunikasikan supaya kita bisa sama-sama bersyukur dan kita berusaha lebih baik. Dan cari mentor yang namanya kalau misalkan berbisnis, cari mentor. Kalau misalkan bekerja, sebisa mungkin kita cari berbagai sumber daya, cari tempat pekerjaan yang bisa membuat kita lebih baik ya Bunda ya. Kita bisa belajar di situ, kita bisa dapat income juga di situ, dan insya Allah ketika ada pertumbuhan diri kita pasti finansial kita akan bertumbuh. Sip ya Bunda ya. Sip, Kak Holik, silakan kalau misalkan masih ada yang perlu kita bahas lagi dari tanya jawab ini, sepertinya banyak sekali ya Kak Holik ya, Masya Allah. Antusiasnya Bunda, saya bahagia sekali mendapat antusias dari para Bunda semuanya, dan mudah-mudahannya kita bisa lebih dalam lagi dalam pembahasan kita, dan para Bunda semua bisa memahami bagaimana lebih dalam lagi kerangka pikiran kita bekerja, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Saya kembalikan ke Kak Holik, silakan Kak Holik. Baik, alhamdulillah ini menarik banget ya, sangat luar biasa, dan ternyata Bunda yang stay itu tadi ada 38 orang ya, dan ini masih 32 orang. Ternyata memang dari pembahasan cukup menarik ya. Mungkin ya, ini kan spesialisnya dari perempuan atau Karena tetap bunda-bunda. beda Kak Holik. Yang namanya live dengan cuma nonton rekaman itu beda vibrasinya. Begitupun kita ya semuanya dalam proses sharingnya pasti akan sangat berbeda ketika kita live dengan kita hanya menyimak ya Kak Holik ya. Oke, silakan Kak Holik. Baik, mungkin aku izin share screen terlebih dahulu ya Coach Dona. Jadi ini ada program dari Akira Training, Bunda, kakak semua, ada namanya kelas BMBB ya, belajar menjadi wanita berkelas. Ini juga langsung dengan Coach Dona. Jadi di kelas ini sangat luar biasa, sangat menarik gitu. Jadi materinya juga sudah benar-benar relate ya. Karena ini sudah batch 6, jadi memang sudah 6 kali diperbarui dan selalu di-refresh. Itu real case dengan masalah-masalah perempuan. Ini adalah kelas yang benar-benar khusus buat perempuan. Dan by the way, kakak dan bunda semua, ini kelasnya selama 1 bulan full. Selama 1 bulan full ya, belajarnya bareng Coach Dona langsung. Jadi insya Allah ada di WhatsApp group dan juga di room Zoom. Jadi insya Allah nggak akan mengganggu ya, nggak akan mengganggu aktivitas Bunda, dan juga ini akan benar-benar bisa menjadi wasilah mungkin ya, untuk mulai belajar dan sebagainya. Dan tadi kalau melihat dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik ya. Banyak sekali berbicara tentang bagaimana sih berkomunikasi, gitu kan. Kalau tadi Coach Dona tadi, ternyata sebenarnya bukan kita yang salah, mungkin bukan mertuanya yang salah, tapi cara penyampaian kita yang salah, atau mungkin mood kita di dalam diri kita yang memang ada yang salah, atau mungkin belum belajar. Nah, di kelas akhirnya ini, di kelas BMBB batch 6 ini, ada materi tentang seni berkomunikasi. Nah, itu insya Allah ini kan Coach Dona sudah benar-benar masternya insya Allah ya, karena profesional NLP coach gitu. Jadi kakak dan bunda semua bisa belajar di situ terkait bagaimana sih sebenarnya komunikasi yang efektif gitu, baik dengan anak gitu kan. Kadang kalau ngelihat orang tua di luar sana ya, bukan di grup ini ya, itu kalau ngomong sama anaknya sampai bentak-bentak gitu kan, anaknya nangis bukannya didiemin, malah dibentak-bentak biar diem gitu. Justru mungkin itu menjadi kalau sekarang itu child free ya, good coach. Kalau punya dendam masa lalu waktu kecil gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu gitu. Dan ini waktunya sangat fleksibel kakak bunda semua. Jadi untuk waktunya itu disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu dan tidak akan menjadi pokoknya bisa belajar lah gitu intinya gitu. Dan juga di grup ini kita ada ini ya. Ya setelah kelas ini ada namanya grup wanita saya sampai lupa. Belajar sahabat komunitas wanita perindu surga ya, atau waris. Jadi setelah di sesi ini, di sesi selesai di kelas BMBB itu ada namanya follow up dari grup ini. Jadi wanita perindu surga ini adalah
sebuah komunitas yang benar-benar memang foundernya oleh Coach Dona, dan ini benar-benar didampingi di grup WhatsApp, dan mungkin kalau sudah tidak pandemi lagi atau mungkin bisa bisa offline, itu mungkin akan banyak pertemuan bersama Coach Dona. Dan by the way, kakak-kakak dan bunda semua, jadi ini ada bonusnya juga buat peserta terbaik nanti ya, buat kakak-kakak yang join, ada spesial personal coach bersama Coach Dona. Jadi nilainya ya, kalau nilainya itu sekitar 2 jutaan lebih gitu ya. Ini per peserta, jadi ada 20 orang peserta yang bisa ikut di kelas ini, yang bisa dapat gratis personal coaching bersama Coach Dona. Dan juga kakak-kakak semua, untuk sesi malam hari ini ya, jadi ada promo untuk kakak-kakak semua pada malam hari ini yang hadir ada promo terkait dengan potongan harga buat kakak-kakak yang hari ini hadir. Insya Allah nanti ya ada syaratnya, tapi ya jelas tentu ada syaratnya. Yang pertama adalah silahkan nanti tuliskan insight terbaik yang kakak-kakak dan bunda semua, atau hal menarik yang didapatkan pada malam hari ini. Yang selanjutnya adalah mohon untuk di-share info terkait dengan BMWB ataupun dari insight tadi ya, insight dari yang didapatkan tadi di grup WhatsApp minimal 5. Cuma 5 doang kok, cuma di-share aja gitu ya. Dan juga nanti silahkan insight-nya di-share di sosmednya, di sosial medianya, boleh di IG, boleh di Facebook, atau mungkin ada di TikTok ya. Ada TikTok, nanti silahkan di-share, dan jangan lupa untuk tag Coach Dona di @dona_khansa. Nanti aku tuliskan di grup PA ya. Dan tadi ya, ada potongannya itu memang khusus untuk sampai tanggal 15. Jadi nanti kakak dan bunda semua bisa hubungi Kak Caca atau mungkin saya di grup itu untuk info lebih lanjutnya. Dan intinya setelah ini kakak dan bunda semua jangan lupa ini untuk sharing ya, insight atau hal menarik yang didapatkan selama sesi kita pada malam hari ini. Mungkin itu untuk infonya terkait dengan kelas yang ada di Akira khusus untuk perempuan. Jadi ini hanya untuk perempuan ya. Nanti nggak ada saya kok. Nggak ada saya, nggak ada bapak-bapaknya. Karena emang ini lebih spesifik membahas tentang dunia perempuan. Dan kalau ngelihat dari testimoni-testimoni ya, nanti kakak bunda silahkan dilihat testimoni-testimoni BMWB yang di YouTube-nya Coach Dona. Itu sangat-sangat luar biasa. Ya, bahkan bukan baper sih ya, tapi lebih ke benar-benar real case yang menjadi pembahasannya gitu. Bagaimana berdamai dengan diri, bagaimana komunikasi. Bahkan kemarin kalau ngeliat itu ada terkait dengan ini ya, permasalahan dengan orang tua yang mungkin sudah wafat dan lain sebagainya. Itu menjadi wasilah untuk benar-benar belajar dan juga bisa berproses menjadi wanita yang lebih baik. Karena jargonnya adalah berdamai dengan diri, no baper, no minder, wanita berkarya ya, berani berkarya, berani berdaya. Mungkin itu untuk sesi kita pada malam hari ini. Ada penutupnya dari Coach Dona atau mungkin pesan terakhir? Silakan di kelas ini. Oke, pesan terakhir serem banget dengernya ya, kalau lihat pesan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bunda ya. Cuman yang pasti Bun, insya Allah ya Bunda ya, untuk kita bisa cerdas dalam mengelola emosi dan perasaan kita, apalagi ketika kita bersama dengan mertua, dan mertua itu adalah orang tua dari suami kita, yang perlu kita pahami bersama ketika orang tua suami kita saat ini berarti beliau juga lah orang tua kita, yang tidak bisa kita bedakan dengan orang tua kandung kita ya Bunda ya. Karena banyak umum di luaran sana, orang tua ya orang tua, mertua ya mertua, enggak. Buat kita yang sekarang, mertua kita adalah orang tua kita. Artinya ketika mertua kita salah, kita minta maaf. Ketika kita yang salah, kita pun minta maaf. Karena yang namanya orang tua berbeda-beda ya. Ada juga orang tua yang justru minta maaf duluan ya, ada. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan mertua kita. Karena bisa jadi itu panjang Bunda, panjang sekali itu ya. Kenapa bisa beliau begitu. Dan kenapa kita juga bisa begitu, panjang sekali alurnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih dalam membahas kenapa bisa seperti itu ya. Cuman yang pasti, ketika kita pengen hidup kita bahagia, rumah tangga kita bahagia, maka bahagiakanlah hati kita dengan kita memaafkan, dengan kita saling minta maaf.
dengan kita bisa berdamai dengan mertua kita, dengan kondisi yang kita terima saat ini, apapun itu, baik dengan mertua, dengan orang tua, dengan suami ya, para bunda semuanya ya, dan kita cerdas dalam mengkomunikasikannya, maka insya Allah tidak ada dendam dalam diri kita. Karena kadang orang diem, kan begitu ya bunda ya, kadang orang diem, tapi ternyata memendam, pada akhirnya sakit sendiri. Dan efeknya nggak hanya pada hati, tapi berefek pada penyakit lainnya. Nauzubillah, semoga itu tidak terjadi pada kita ya. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa mendelivery atau menyampaikan itu, namun tidak untuk menyakiti. Begitu ya bunda semuanya ya. Semangat belajar buat kita semua, tidak ada kata berhenti buat kita belajar, berapapun usia kita perlu terus belajar, karena hidup kita adalah pembelajaran, dan tentu dalam pembelajaran itu akan banyak pembaharuan yang bisa kita dapatkan, dan insya Allah kita pun bisa semakin naik derajat kita di mata Tuhan ya, dan mudah-mudahan impian kita bersama menjadi wanita yang dirindu surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, segala kekurangan datangnya dari saya ya bunda ya, dan segala kebaikan datangnya dari Tuhan. Dan thank you Kak Alik dan juga tim Akhirat. Oke, baik. Terima kasih Coach Dona atas waktu dan kesempatan di malam hari ini ya. Sharing-sharingnya sangat-sangat membuat bunda-bunda di sini kayaknya baper nih. Atau mungkin jangan sampai nanti nggak bisa tidur ya, karena memikirkan, aduh pertanyaannya belum dijawab lagi gitu kan. Atau mungkin bunda-bunda nanti yang mau sharing ya, boleh share di grup atau mungkin DM langsung di Instagramnya Coach Dona. Aku tulis ya. Nah, nanti silahkan di-follow dan juga bisa DM langsung bersama Coach Dona, dan insya Allah nanti bakal dibalas ya. Tapi ya nunggu, jangan dibom juga ya, karena mungkin banyak kesibukan dan lain sebagainya. Dan by the way, untuk sesi malam hari ini kita cukupkan. Ini insya Allah di pekan selanjutnya juga akan ada ya. Nanti akan di-jarkom lagi, akan di-share lagi terkait dengan informasi tentang webinar yang seputar perempuan, ini khusus perempuan. Insya Allah di pekan ini juga akan ada lagi. Demikian, kita mau sesi foto bareng dulu, Coach Dona, boleh? Baik, aku tutup dulu ya. Aku tutup dulu sharing kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan boleh dong dihidupkan